Ketika melihat orang lain mencapai keberhasilan di atas milik kita, mungkin ada timbul rasa cemburu. Apalagi orang yang selalu merasa dirinya di atas dari orang lain, seperti bangsawan di sini, pasti akan merasa cemburu atau terhina atas pencapaian yang dihasilkan oleh orang rendahan seperti Rio di dalam episode ini. Ya, gue nyebutnya orang rendahan atau orang biasa aja, karena emang itu yang dirasakan oleh para bangsawan di sini ketika melihat Rio, orang dari tempat tinggal kumuh, bisa meraih prestasi di atas mereka, apalagi disamakan dengan tuan putri mereka. Yang sebenarnya menjadi hal yang cukup meresahkan ketika melihat orang-orang di sini. Apalagi ada-ada aja nih, bocah-bocah bangsawan berpikir bahwa diri mereka adalah orang yang paling berhasil dan paling pintar lah di sekolah itu ya. Padahal otaknya juga nggak encer-encer banget kan. Karena dia punya banyak anak buah aja, makanya dia bisa berperilaku keras kayak gitu. Selamat datang di review anime. Anime yang dibahas kali ini adalah Seirei Gensouki episode kedua. Dan bisa gue langsung bilang, gue merasakan perasaan campur aduk lagi ketika nonton episodenya di sini, seperti episode 1 yang lalu. Di awal episode kita bisa melihat keadaan di mana si Rio sudah mulai masuk ke dalam kelas pelajaran yang berisi banyak bangsawan yang menghadiri sekolahnya di sini. Namun belum apa-apa udah langsung muncul cemoohan dari para bangsawan yang memang langsung saja merendahkan si Rio. Tapi memang jika kita ngomongin sebuah seri anime bangsawan, kayaknya jarang banget ya kita bisa menemukan bangsawan yang sopan, baik hati, dan rendah diri jika di anime. Soalnya sekali ketemu bangsawan bawaannya harus tunduk aja sama mereka. Bukan hormat loh, harus tunduk di hadapan mereka. Kayak mereka paling berkuasa dari rajanya sendiri. Ya memang adegan kayak gini bagus sih untuk menambah suasana dan emosi penontonnya. Udah kayak paket combo pedas mantap nomor 1 gitu. Paket panas 1 gitu. Selain pengenalan mengenai para bocah bangsawan ini yang nantinya juga akan terlupakan, kita akhirnya bisa dan dengan jelas untuk melihat karakter cewek utama kita di sini yang bernama Celia Claire atau sering dipanggil dengan nama Claire. Dimana dia ini adalah cewek jenius yang sudah mengajar sekolah di umurnya yang masih berumur 12 tahun di awal-awal cerita di sini. Karena kan nantinya ada time skip atau percepatan waktu 5 tahun. Jadi pas awal-awal dia masih berumur 12 tahun. Lalu kalau dari perkiraan gue nih, sebenarnya ini cewek untuk 1-2 episode ke depan bakalan sering muncul, tapi pas udah sampai episode 5 atau 6 atau mungkin dari episode 4 pun sudah mulai jarang tampil kalau berpatok pada manganya yang sudah gue baca. Tapi tetap nanti si Rio akan selalu berkontak surat atau berkomunikasi dengan si Claire di sini, karena memang sesuai yang sudah kita lihat bahwa Claire sepertinya memang melihat Rio sebagai lawan jenis yang menarik ya. Kasarnya si Claire ini udah jatuh hati lah sama si Rio, sesuai endingnya yang ada di sini juga ketika melihat si Rio mendapatkan surat cinta. Lalu dalam episode ini menurut gue ada adegan yang cukup satisfying banget sih untuk gue, walau hanya sesaat aja nih, yaitu pada saat si Rio dan kelasnya sedang latihan tarung di taman atau latihan pedang atau perisai di taman. Dimana di sini kan kita bisa melihat si pelatihnya ada bilang ke Rio untuk bertarung atau latih tanding dengan dirinya, dimana hal ini membuat para bocah bangsawan itu merasa aneh dan merasa pergerakan si Rio itu tidak benar. Padahal pergerakan kendo Jepang kayak gitu ya, dan ada ciri khas gitu yang memang berbeda dari yang lain. Nah ini yang bikin satisfying banget itu ketika si pelatihnya ada ngomong dan nanya apakah si Rio itu mau jadi kesatria di kerajaannya, yang membuat para bocah bangsawan sama cewek bangsawan itu kaget dan tercengang. Itu walaupun cuma sebentar cukup memuaskan rasa emosi gue sih, soalnya mereka berlatih bertarung itu kan cuma dasar-dasar pertarungan biasa dan belum pernah bertarung secara nyata. Makanya baru aja belajar bertarung udah belagu, serasa udah profesional. Dasar bocah emang ya. Cerita pada episode 2 di sini pun termasuk cepat ya, karena mereka langsung masuk ke dalam cerita turnamen antara kesatria, di mana mereka tidak menceritakan secara detail informasi mengenai raja dan para menteri yang membicarakan si Rio, terutama kepala sekolah bangsawannya. Sedikit spoiler untuk episode 3, di mana kelihatannya cerita detail mengenai raja dan menterinya yang masih mencurigai Rio sebagai penculik itu belum hilang. Malahan mereka kelihatannya sengaja memasukkan Rio ke sekolah bangsawan untuk memantau pergerakan si Rio ini bagaimana, apakah dia mata-mata atau memang dia ini menyembunyikan kekuatannya, begitu katanya ya, yang nantinya akan dijelaskan secara detail harusnya di episode 3. Lalu kan ditambah di acara turnamen ini kan si Rio sudah bertarung dengan orang yang pernah memukul dan menginterogasi Rio dulu, yang sangat memuaskan sekali sebenarnya menurut gue juga, yang katanya setelah kejadian itu dia langsung diturunkan pangkatnya, makanya di sini dia mulai mau balas dendam. Ternyata pas mau balas dendam malah dia yang kalah kan, malu-maluin emang ini orang ya. Tapi bukan itu aja teman-teman, jika kamu ingat bahwa ada orang yang memang menjadi dalang penculikan Tuan Putri di episode 1, itu akhirnya mulai muncul
muncul lagi nih setelah 5 tahun time skipnya lewat, dimana dia mendekati si orang yang kalah di turnamen itu dan minum-minum bersama untuk mendapatkan informasi mengenai si Rio. Dan tentu saja di episode 3 nanti, dialah yang menjadi dalangnya kembali ketika latihan lapangan atau latihan berburu dari para kelompok bocah ini. Sekalian aja langsung ngomong di sini, gue mau ngasih spoiler sedikit mengenai episode 3-nya nanti, jika berpatokan pada manganya. Dimana cerita setelah turnamen di sini akan berlanjut ke latihan lapangan, dimana para pelajar kelas 1 di sini harus masuk ke hutan dan mulai mendapatkan latihan bertarung melawan monster. Dimana di sini nantinya akan menjadi akhir sekolah bagi si Rio dan akan mulai melakukan perjalanan mengembara untuk kembali ke kampung halaman orang tuanya. Tapi mungkin aja sebelum cerita latihan lapangannya dimulai, di sini kita bisa melihat mengenai rekapan cerita pembicaraan antara raja dan menterinya yang membicarakan tentang penculikan Tuan Putri dan rencana mengenai si Rio. Seperti yang gue bilang tadi mengenai ceritanya. Dan baru deh lanjut ke cerita latihan lapangan. Itu aja sih rekapan ceritanya yang kira-kira untuk episode selanjutnya atau episode 3 nanti. Gue nggak akan ngasih banyak-banyak spoiler karena nantinya nggak enak juga sama yang memang mau menikmati animenya kan. Jadi ada beberapa poin-poin penting yang memang harus diperhatikan yang sudah gue cantumkan dalam video ini. Tapi informasi yang gue dapat ini dari versi manganya. Jika ada teman-teman pembaca light novelnya yang memang ada poin-poin yang ketinggalan, bisa bantu kasih poin-poin ceritanya yang memang tertinggal di kolom komentar. Thank you loh. Oke, itu aja pendapat gue mengenai seri Gainshoki episode kedua. Lalu bagaimana pendapat kalian mengenai episode kali ini? Tulis kolom komentar ya. Dan jika kamu suka dengan pembahasannya, silahkan di like videonya dan di subscribe channelnya. Lalu coba follow sosial media kita untuk channel ini. Sampai ketemu di video lainnya. Thank you and bye-bye.